Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Faiz, Tambuk F551-19072. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu API Gateway Microservice. Oke, langsung saja. Dalam pembahasan ini ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu tentang API Gateway Microservice, Security, dan Registry Service. Nah, API Gateway Microservice. API Gateway adalah proxy balik ke layanan mikro dan bertindak sebagai titik masuk tunggal ke dalam sistem. Ini mirip dengan pola fasad dari desain berorientasi objek dalam desain berbasis domain. Membuat proses desain, implementasi, dan manajemen API jauh lebih sederhana dan lebih konsisten. Gateway membantu mengatasi beberapa masalah utama, termasuk bagaimana menangani fitur-fitur seperti keamanan, pembatasan, penyimpanan dalam cache, dan pemantauan di suatu tempat. Cara merutekan permintaan ke layanan mikro backend, cara menemukan instance layanan mikro yang berfungsi, serta cara mengetahui saat instance layanan mikro tidak berjalan. Lalu, API Gateway adalah tempat terbaik untuk menangani persyaratan transformasi ini, yang dapat dicapai dengan menyediakan API khusus aplikasi untuk fitur bisnis yang sama di tingkat gateway. Pendekatan satu ukuran untuk semua akan mempersulit perluasan fungsionalitas. Karena tingkat keragaman meningkat, Gateway juga membantu dengan merekam data untuk keperluan analisis dan audit, load balancing, caching, dan penanganan respons statis. Diagram di bawah menunjukkan bagaimana gateway biasanya cocok dengan arsitektur layanan mikro secara keseluruhan. Nah, ini diagramnya. Terus ada poin di security, autentikasi, dan otoritasi, yaitu identitas gabungan atau federated identity adalah solusi pilihan untuk mengimplementasikan autentikasi dan otoritasi dalam arsitektur layanan mikro. Setiap layanan mikro tidak perlu mendapatkan dan penyimpanan kredensial pengguna untuk mengautentikasi mereka. Sebaliknya, layanan mikro dapat menggunakan sistem pengelolaan identitas yang sudah menyimpan identitas pengguna untuk mengautentikasi pengguna. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan fungsi autentikasi dan otoritas. Ini juga mempermudah pemusatan kedua fungsi ini untuk menghindari situasi di mana setiap layanan harus mengelola sekumpulan kredensial untuk setiap pengguna. Lalu ada tiga protokol utama untuk identitas gabungan, yaitu OpenID, SAML, dan OAuth. Berikut ini gambar cara kerja dari autentikasi dan otoritas. Setiap permintaan API diautentikasi di lapisan gerbang. Atas nama pengguna akhir, klien aplikasi pertama-tama mengambil token akses dari server autentikasi dengan memberikan kredensial. Token akses ini kemudian diteruskan bersama dengan permintaan API di header HTTP otoritasi. API Gateway kemudian memvalidasi token akses dengan server otoritasi. Token JWT yang berisi klaim untuk pengguna kemudian diteruskan ke layanan micro backend. Layanan micro backend kemudian menggunakan informasi ini di dalam token JWT untuk tujuan otoritasi. Token JWT yang sama diteruskan ketika satu layanan mikro berkomunikasi dengan layanan mikro yang lain. Nah, kemudian ada security atau keamanan perlindungan ancaman dari DDoS. Sebagian besar API Gateway menyediakan baik paket integral atau paket tambahan yang dapat menangani serangan DDoS dengan mengatur dan mengontrol lalu lintas saat melanjutkan ke layanan micro backend. Pertimbangkan untuk mengkonfigurasi parameter pengatur lalu lintas untuk API Gateway. Kemudian yang kedua ada membatasi tingkat permintaan, yaitu jumlah maksimum permintaan yang dapat diakses API dalam kerangka waktu tertentu. Berdasarkan pendekatan pembatasan kecepatan, beberapa pendekatan tersebut adalah pengguna yang diautentikasi. Misalnya mungkin memutuskan bahwa API hanya dapat diakses sekali sehari oleh pengguna yang diautentikasi dari aplikasi seluler tertentu. Lalu membatasi jumlah koneksi. Jumlah koneksi maksimum yang dapat dibuka oleh satu klien untuk sebuah API. Kemudian menutup koneksi lambat, yaitu rentang waktu. Setelah itu koneksi akan ditutup dari klien yang terlalu jarang menulis data, yang dapat mewakili upaya untuk menjaga koneksi tetap terbuka selama mungkin. Lalu ada service registry dan service recovery, yaitu kemudahan dalam penskalaan. Salah satu keunggulan utama arsitektur layanan mikro akan terus menambahkan atau menghapus instance layanan mikro untuk menyesuaikan dengan lalu lintas yang masuk. Selain itu, mungkin menambahkan layanan mikro baru atau memfaktorkan ulang layanan mikro yang ada menjadi beberapa, terutama saat berpindah dari monolit ke layanan mikro. Instance layanan telah menetapkan lokasi jaringan secara dinamis. Nah, untuk service registry ini adalah registry layanan membantu melacak. Contohnya adalah database yang berisi lokal jaringan dari instance layanan.
Setiap instansi layanan mendaftarkan dirinya sendiri saat memulai dan membatalkan pendaftaran saat dimatikan. API Gateway menggunakan informasi ini selama pemenuhan layanan. Gambar tersebut menunjukkan registry dan penemuan layanan. Ini gambar. Kemudian ada dua model untuk memeriksa status layanan, yaitu mode pull atau tarik dan model push atau dorong. Meskipun beberapa registry mendukung model tarik atau pull, hal ini tidak disarankan karena memberikan beban tambahan pada registry. Selain itu merupakan tanggung jawab layanan untuk memperbarui registry tentang ketersediaan atau ketidaktersediaannya untuk melayani permintaan. Sebagai komponen penting, registry layanan harus tersedia dan harus merencanakan sekumpulan registry yang menggunakan aplikasi untuk menjadi konsistensi. Jangan pernah mencoba untuk mencas lokasi jaringan yang diperoleh dari registry di pengguna registry. Informasi tersebut pada akhirnya menjadi kadaluarsa, menyebabkan klien menjadi tidak menemukan contoh layanan. Kemudian ada service discovery. Jumlah dan lokasi instansi layanan bersifat dinamis. Akibatnya kode klien perlu menggunakan mekanisme penemuan layanan yang lebih rumit. Ada dua pola penemuan layanan utama, yaitu penemuan sisi klien dan penemuan sisi server. Berikut ini seperti gambar yang di sebelah ini. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.